warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mirza Mardita Sari, SP MTRP. Saya adalah guru pelajaran produktif dari SMK Negeri 2 Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang perbedaan produk barang dan jasa serta kelebihannya masing-masing. Dan mata pelajaran yang akan saya sampaikan yaitu tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Berikut video praktikum pembelajaran yang saya laksanakan. Adapun yang akan saya sampaikan juga di sini yaitu surat keterangan bebas studi dan formulir pendaftaran uji kinerja dan uji pengetahuan dari pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Saya mohon masukan dan saran dari dosen penguji agar pembelajaran saya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini kita bertemu kembali pada hari Senin 18 Oktober 2021 untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini saya yang akan menyampaikan Mirza Mardita Sari untuk kalian di sini sebagai siswa kelas 11. Dan pada pembelajaran ini kita akan mengikuti selama 2 jam pembelajaran ke depan. Dan untuk persiapan dan kelancaran kita mengikuti pelajaran ini, mari kita doa bersama bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar diberikan kelancaran. Oke, terima kasih Ida sudah memimpin kita dalam doa pembuka pada pembelajaran kali ini. Oke, untuk kelancaran selanjutnya, Bu Mirza ingin mengabsensi satu persatu dari kalian. Di sini total ada 7 siswa di sini. Saya panggil satu-satu. Sulastri, Dila, oke, Fitri, Ida, Hadir. oke, Winda, Betty, Hadir. Hidayat. Oke, semuanya telah hadir ya, 7 orang siswa pada sesi pembelajaran kali ini. Dan untuk karena kita masih dalam masa pandemi, saya persiapkan kalian untuk masker
mengingatkan terlebih dahulu. Oke, dan masih ini ya, tolong jaga jarak juga, walaupun kita nanti ada sesi diskusi, jadi tetap harus menjaga jarak. Kemudian tadi kita juga sudah mengukur suhu sebelum masuk di sini. Kemudian saya sudah semprot ini masing-masing hand sanitizer seperti itu. Jadi saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Oke, sudah siap semuanya untuk menerima pembelajaran? Siap. Oke, siap. Didaya gimana, sudah siap? Ya, oke, boleh diletakkan dulu HP-nya untuk menerima pembelajaran. Oke, untuk persiapan pembelajaran mungkin tadi sudah ini ada yang sudah mengirim ya semalam ya, presentasinya sudah dikirim semuanya ke saya. Karena kita nanti ada sesi diskusi sudah ya. Oke, nanti saya cek kembali di sini sudah saya masukkan di sini. Nanti kita cek kembali supaya untuk kelancaran kita diskusi dan persiapan ininya, produknya apakah sudah disiapkan? Sudah. Ya, oke, terima kasih. Oke, Bu Mesa berarti lanjut ya, lanjut ke materi ya. Oke, di sini adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita lakukan di sini untuk kelas 11 ada poin 3.5 dan 4.5 yaitu masih tentang prototipe untuk pembelajaran kita selanjutnya, tapi kita masuk ke materi yang berbeda. Ya, yaitu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa, kemudian membuat alur dan proses kerja pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Itu untuk kompetensi dasarnya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya saya sesuaikan sesuai dengan materi, yaitu peserta didik kelas 11 mampu menganalisis jenis produk barang dan jasa, perbedaannya antara barang dan jasa. Lalu yang kedua, mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan produk barang dan jasa. Dan tujuan ketiga dan keempat, mampu membuat alur dan proses kerja pembuatan. Dan yang keempat, mampu membuat produk di sini. Oke, next lanjut. Saya ada dua gambar, yaitu tentang produk barang dan jasa di bidang pertanian. Ya, jadi coba diamati baik-baik. Ini ada gambar yang pertama ini tentang apa, dan gambar yang kedua tentang apa. Mungkin ada yang bisa menjawab atau menjelaskan tentang ini, silakan. Silakan, ini. Gambar pertama Bisa ajukan tangan dulu. Oke, sebutkan namanya. Tidak apa-apa. Sulastri. Oke, Sulastri silahkan bisa menjelaskan tentang gambar yang mana? Mau pilih gambar yang mana? Oke, gambar yang pertama silahkan bisa dijelaskan tentang apa itu Sulastri? Gambar yang pertama. Gambar pertama adalah produk berupa barang pertanian, yaitu petani jahe dan herbal tanaman. Ya, di gambar pertama itu adalah produk pertanian berupa barang, ada wujudnya. Jadi produk wirausaha berupa barang. Betul yang disampaikan oleh Sulastri. Kita beri aplaus dulu teman-teman yang mau menjawab pada pertanyaan pertama. Oke, silahkan untuk yang menyambung pada gambar yang kedua, mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, sambil sebutkan namanya, Nak. Nama saya Antalia. Oke, Dila, silahkan mau menjawab yang gambar kedua. Gambar kedua adalah produk yang menawarkan jasa di bidang pertanian, yaitu mengolah lahan dan menyewakan transport. Oke, jadi ini gambar yang kedua. Di sini ada jasa. Ya, jadi produk kewirausahaan, produk wirausaha itu ada dua komponen di sini, yaitu barang dan jasa. Yang sudah disebutkan Sulastri teman kalian di gambar pertama yaitu berwujud, usahanya berwujud barang. Sedangkan produk yang sudah dijelaskan oleh Al-Fadila ini di gambar yang kedua yaitu tentang jasa. Jadi tidak berwujud, tapi dia berupa abstrak ya, jadi tidak bisa kita ini, tapi berupa skill atau kemampuan dari kewirausahanya itu sendiri. Jadi di sini di gambar yang kedua disebutkan dia tadi yang Bila sudah sampaikan, yaitu tentang mengolah lahan dan menyewakan traktor atau alat-alat pertanian. Jadi ada beberapa petani itu yang tidak mampu karena tidak bisa membeli traktor sendiri, mungkin dia bisa menyewa sekaligus jasanya mengolahkan lahannya. Seperti itu ada di gambar yang brosur yang
gambar yang kedua seperti itu. Kita beri aplaus untuk temannya yang sudah memberi jawaban dari dua gambar apersepsi ini. Jadi dua gambar ini namanya apersepsi. Jadi Bu Mirsa menyampaikan di awal pembelajaran supaya untuk kalian bisa penasaran ini apa sih pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kita akan melanjutkan selanjutnya seperti itu. Oke. Yang semangat dong, jangan ini. Yang semangat. Jadi untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke materi ya. Masih saya sampaikan yel dulu ya supaya semangat ya. Kayak waktu yang kemarin ya, waktu proses kemarin ya. Oke, SMK? Bisa. SMK? SMK bisa. Ayo, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK hebat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Biau? Bisa dan hebat. Begitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke materi ya. Lanjut yaitu pengertian produk. Produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud. Di dalamnya terdiri komponen, ada warnanya, ada harga, ada nama pabriknya, ada nama tokonya yang menjual, dan pelayanannya berupa ecer ataupun grosir, lalu diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan pembeli seperti itu. Dan next, pembagian tingkatnya itu ada 6 di sini. Produk utama, ya, produk utama dari pabrikan itu. Lalu ada produk generik, ini produk dampingan, sampingan maksudnya, dan produk harapan, produk yang maupun utama maupun generik yang diharapkan bisa memberikan hasil yang terbaik bagi pabrik itu sendiri, bagi usaha itu sendiri. Dan yang keempat, produk makanan dan minuman. Lalu ada produk pelengkap, ada tambahannya kalau produk makanan dan minuman misalnya ada produk pendampingnya misalnya seperti itu, dan ada produk potensial untuk dijual seperti itu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan barang, sudah disampaikan di awal tadi, ada temennya yang ada 2 gambar itu. Produk itu dibagi menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Jadi saya sampaikan di sini adalah kelebihan dan kekurangan dari setiap barang dan jasa. Dan yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan dari produk barang. Kalau produk barang itu kelebihannya menghasilkan, ada fisiknya, produknya berupa fisik. Lalu yang kedua, alur produksinya itu jelas. Contohnya di sini ada kalian sudah membuat produk, contohnya seperti Sulastri sudah membuat Bekasi begitu ya. Jadi ada caranya dari membuat produk Bekasi itu dari awal sampai akhir dia menjadi produk. Seperti itu. Ya. Lalu untuk kekurangannya dia membutuhkan tempat untuk memajang. Untuk memajangnya di mana begitu, ada tempatnya, harus memajang dari beberapa produk itu sendiri. Dan yang kedua membutuhkan tempat penyimpanan berupa gudang kalau kita produksi banyak seperti itu ya. Dan yang ketiga membutuhkan banyak karyawan karena dia harus produksi seperti itu. Itu kelebihan dan kekurangan dari produk berupa barang. Nah ini yang kelebihan dan kekurangan produk berupa jasa. Produk berupa jasa kelebihannya tidak membutuhkan tempat karena dia hanya berupa brosur disebarkan seperti itu. Ya, tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk. Yang kedua tidak membutuhkan tempat penyimpanan barang berupa gudang, tidak perlu gudang dia. Tidak membutuhkan banyak karyawan, dia butuh karyawan yang punya skill. Jadi ada beberapa yang karyawan yang bisa membuat brosur atau flyer, kemudian siapa yang bisa mengolah lahan, siapa yang bisa membawakan traktornya ke konsumen seperti itu. Ya, untuk kekurangannya dia tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Jadi konsumen ini tidak tahu wujudnya, tapi dia berupa skill kemampuannya dari wirausaha itu sendiri. Dan yang ini, jadi dia tidak dalam bentuk fisik, jadi berupa abstrak. Seperti itu ya. Yang kedua, jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen. Bisa menawarkan alat, kemudian bisa menawarkan bisa bikin video dalam bidang pertanian, seperti itu kan? Yang menawarkan jasa berupa membuat video dan sebagainya, seperti itu. Yang ketiga, membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. Jadi dia butuh konsumen, videonya konsumen, kata-katanya, fotonya konsumen sebanyak-banyaknya untuk produk jasa ini supaya dia bisa promosikan ke konsumen lain. Itu untuk kekurangannya seperti itu. Nah, itu dari kelebihan dan kekurangan jasa. Saya berikan
sekilas ya materinya karena kita sebentar lagi masuk ke dalam forum diskusi. Seperti itu ya. Oke. Nah, keberagaman produk barang dan jasa. Jadi keberagaman produk barang dan jasa di sini ada 5. Kita harus tahu dari fungsi produknya dari masing-masing barang dan jasa itu sendiri. Jadi yang jelas kalian harus memahami terlebih dahulu dari kelebihan dan kekurangannya. Kemudian standar dan spesifikasi desainnya seperti apa. Kalau barang yang jelas harus dipikirkan karena desainnya seperti apa. Misalnya ada yang produksi abon di sini ya, tempatnya untuk disajikan bagaimana seperti itu. Kemudian spesifikasi desain untuk yang jasa, bagaimana cara membuat flyernya, testimoni konsumen seperti itu. Nah, untuk yang ketiga tanggung jawab produk, kita mau konsisten ke barang atau ke jasa seperti itu, tanggung jawab kita ke konsumen nanti bagaimana seperti itu. Dan keempat, dalam brosur dalam yang kita sampaikan ke konsumen harus ditentukan harga dan volumenya. Kalau untuk berupa barang tentu harus ada volume yang jelas. Volume seperti ini misalnya ada yang membuat keripik ya, volume sekitar berapa gram begitu, harganya berbeda. 100 gram beda dengan harga yang 500 gram seperti itu. Jadi harga dan volume itu mempengaruhi keberagaman dari produk barang dan jasa. Yang terakhir ada prototipe. Prototipe itu seperti yang sudah pada pertemuan ketiga kemarin sudah disampaikan oleh kalian. Kalian sudah membawa masing-masing contoh produknya ya, dan nanti yang akan dipresentasikan nanti. Prototipe itu adalah produk awal yang masih belum disebarluaskan ke konsumen luas. Jadi masih dalam konsumen tertentu. Kalau misalnya kalian di sini sebagai siswa baru dipasarkan prototipe itu pada lingkup sekolah saja, seperti itu. Belum berani ke lingkup keluar karena misalnya masih belum ada PIRT-nya, seperti itu ya. Belum berani mau diekspor, mau di luar world seperti itu karena masih belum ada legalisasi dari MUI seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian sudah lengkap, ada PIRT, ada dari sertifikat halalnya dari MUI, itu prototipe itu sudah bukan prototipe lagi karena sudah berupa produk atau produk barang dan jasa yang sudah siap dipasarkan keluar world. Bahkan kalau mau ekspor silakan kalian bisa dipasarkan di Shopee, di Tokopedia. Kalau kalian sudah pasang di situ berarti kalian sudah siap, produk kalian sudah siap dipasarkan keluar sekolah seperti itu. Ya, itu dari keberagaman produk barang dan jasa. Sampai sini ada pertanyaan tentang produk barang dan jasa? Tidak ada? Oke, bisa lanjutkan selanjutnya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke lembar kerja peserta didik. Saya harapkan kalian bisa aktif dalam diskusi kali ini. Kita masuk ke lembar kerja peserta didik, yaitu kalian di sini, dan kita masuk ke forum diskusi. Ini sebenarnya tugas ini sudah saya sampaikan pada minggu yang kemarin ya, karena kita akan presentasi pada pertemuan kali ini. Dalam forum diskusi ini diharapkan Anda dapat memberikan gambaran tentang pemahaman terkait suatu kasus yang disajikan disertai solusinya. Nah, diskusikanlah rancangan bisnis yang telah Anda buat, prototipe produknya. Dari yang minggu kemarin sudah buat prototipe produk, lalu meliputi semua komponen di bisnis model Canva. Kita sudah paham ya semua tentang bisnis model Canva itu ya, itemnya ada banyak di situ, ada kotak di situ, dan diskusikanlah bersama kelompok Anda seperti itu. Mungkin bisa lanjut ke forum diskusi. Jadi kalian sudah ini ya, presentasinya juga sudah dikirim ke Bu Melisa, jadi kita lanjut ke masuk ke forum diskusi seperti itu ya. Oke, kita masuk ke forum diskusi ya. Sudah siap anak-anak semuanya? Siap. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Riau? Bisa dan hebat. Oke, sudah semangat semuanya. Saya panggil dari kelompok pertama, yaitu perwakilan dari kelompok pertama, yaitu tentang pembuatan produk yang pertama, yaitu abon ikan dari siapa? Fitri, atas nama Fitri. Bisa katakan Fit sama kelompoknya juga. Oke, silakan Fitri dan Faida boleh maju. Perwakilan Fitri boleh silakan maju untuk mempresentasikan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini ada latar belakang pembuatan produk abon ikan. Yang pertama itu bahan bakunya ikan cakalang atau ikan tuna banyak tersedia di daerah kita Kabupaten Buol. Banyak disukai masyarakat, terutama anak-anak atau orang yang tidak terlalu suka dengan bau ikan. Maksudnya itu bau ikan anis ya. Nah, yang ketiga itu merupakan usaha yang mempunyai prospek cerah karena banyaknya permintaan dari penggunaan abon ikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Yang pertama ada Consumer. atau segmen pelanggan. Yang pertama guru dan siswa, yang kedua mahasiswa dan dosen karena sekolah kita berhadapan dengan kampus. Yang ketiga ada keluarga, yang keempat masyarakat umum. Yang kedua ada proposisi nilai. Yang pertama itu abon rasa pedas dan manis pedas, menerima pesan antar online dan delivery, halal dan bergizi, dan tempat siswa belajar berwirausaha. Yang ketiga ada channel ini tempat promosi produk kami. Yang pertama brosur yang akan kami bagikan kepada calon pelanggan kami. Yang kedua ada pameran dan bazar. Yang ketiga media online. Media online maksudnya itu Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Yang keempat ada customer relationship atau kemitraan pelanggan. Yang pertama ada penjualan langsung di outlet atau online. Yang kedua ada reseller pada minimarket atau toko. Dan yang ketiga ada potongan harga yang kami berikan kepada pelanggan kami. Yang kelima ada arus pendapatan, yaitu penjualan abon ikan, abon ayam, dan olahan hewan lainnya. Yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama ada peralatan lengkap dan modern, dan yang kedua siswa yang terampil dan terlatih. Yang ketujuh ada key activity atau aktivitas utama. Yang pertama itu ada alur proses pembuatan abon, pengemasan dan pemasarannya. Yang kedelapan ada key partner atau mitra utama. Ada toko bahan kue, rumah kemasan, pedagang buah dan sayur. Yang kesembilan ada struktur atau biaya atau struktur biaya. Yang pertama ada biaya bahan, biaya kemasan, biaya listrik, air dan gas, dan biaya promosi dan transportasi. Sekian dari penjelasan saya. Oke, mungkin ada ini ada yang mau bertanya dari penjelasan yang sudah disampaikan Fitri. Silakan sambil sebutkan namanya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Arhentu. Saya ingin bertanya, berasal dari mana struktur biaya yang Anda dapatkan? Ya, terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Betty Arhentu. Biaya yang kami dapatkan dari struktur biaya itu yaitu biaya yang kami kumpulkan sebelum kami memulai produk yang kami ingin olah. Oke, dari Bu Mirsa ada pertanyaan? Bentar, ya, simpel aja. Karena kita masih masa pandemi, bagaimana cara Anda untuk memasarkan produk Anda? Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Kami akan memasarkan melalui media online seperti Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Untuk pengamalannya? Kami akan menggunakan delivery. Delivery, oke. Berarti cash and delivery diantarkan, kemudian langsung dibayar. Seperti itu ya, pakai sistem COD. Oke, kita beri applause dulu, semangat dulu untuk temannya yang sudah menjelaskan produk pertama. Oke, terima kasih Putri sudah mempresentasikan untuk produknya yang pertama. Kemudian bisa kita lanjut ke temannya yang selanjutnya ya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat duduknya Putri. Di sini yang akan mempresentasikan produk kedua ya. Ya, oke. Yang semangat dong. Oke, untuk produk selanjutnya dari bahan pertanian yang kita pakai yaitu labu kuning. Di sini ada roti oke labu kuning. Oke, silakan yang mau mempresentasikan siapa? Dari kelompoknya siapa saja? Iya, yang ada. Ya, silakan. Yang dari kelompoknya saja yang tidak bertanya, yang bertanya tidak usah ini. Oke, angkat tangan yang
dikombinasikan ya. Jadi ini BMC-nya dari produknya kelompoknya di dalam, silahkan bisa disampaikan konsumer segment, dari konsumer segment. Konsumer segmen mulai dari guru dan siswa, mahasiswa, dan dosen, keluarga, dan juga masyarakat umum. Kemudian yang kedua ada follow proposition, yaitu roti aneka jenis dan topping, menerima pesan antara online atau delivery, dan pastinya juga halal dan bergizi, dan juga tempat siswa belajar berusaha. Kemudian channel kami berupa melalui brosur, pameran bazar, dan juga media online. Yang keempat ada customer relationship, yaitu penjualan langsung di outlet atau online, tersebar pada minimarket atau toko, ataupun juga potongan harga. Yang kelima ada revenue stream, yaitu arus pendapatan berupa penjualan roti, aneka kue, frozen food, dan lain-lain. Next, key resource, yaitu sumber daya utama, peralatan lengkap dan modern sesuai perancangan relatif. Key activity, alur proses pembuatan roti, pengemasan, dan juga pemasaran. Key partner, toko bahan kue, rumah kemasan, dan juga pedagang buah, toko sayur. Cost strukturnya yaitu biaya bahan, biaya kemasan, biaya listrik, air, dan gas, dan juga biaya produksi dan transportasi. Sekian hasil diskusi kami. Oke, itu yang sudah disampaikan. Oke, lanjut. Oke, itu tadi penyampaian yang sudah disampaikan oleh temannya dari kelompok 2, produk usaha yang kedua. Jadi kalau ada pertanyaan disambung ya, langsung sambung diskusi ya. Ada pertanyaan untuk presentasi yang sudah disampaikan oleh temannya ini, silahkan angkat tangan, jangan angkat kaki. Itu bagus. Oke, silakan bisa langsung angkat tangan Linda. Sampaikan namanya, kemudian pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarminda Rauf. Saya akan bertanya kepada Fadila. Apakah proporsi nilai sudah ditampilkan dalam produk Anda? Terima kasih. Sekian. Oke, terima kasih Linda. Jadi proporsi nilai di sini masuk ke poin 2, yaitu tentang value proportion dan kelebihan dari produk itu apakah sudah ditampilkan di produknya, maksudnya begitu Dil. Nah, silakan Fadila, mungkin bisa menjawab yang dimaksud oleh ini Sarwinda. Nilainya ya sudah ada. Sudah ditampilkan ya, sudah ditampilkan di produknya seperti itu. Contohnya apa kelebihannya? Yang sudah ditampilkan dari poin 2 itu yang ditampilkan apa Dil? Salah satunya Dil. Aneka kopi. Dan menerima pesan antar seperti itu ya, sudah ditampilkan ya. Oke, jadi itu kelebihan produknya itu harus ditampilkan di ini ya, ditampilkan di produknya supaya konsumen juga tahu seperti itu. Kalau pertanyaan dari saya Dil, kalau misalnya labu kuningnya itu habis di seluruh bowl itu tidak ada, bagaimana solusinya dari Dila? Kalau kamu kan berasal dari bahannya ini dari labu kuning, ya. Nah, misalnya labu kuning di dijual ini di tempat yang kamu ya ini, misalnya di Pulangu aja, di Pulangu tidak ada. Solusinya dari timnya Dila bagaimana? Gak apa-apa begitu. Dayat mungkin bisa menambahkan. Angkat tangan dulu Dayat, sebutkan namanya. Iya.
Jadi apabila labunya habis di daerah mall atau daerah sekitar, karena dengan dunia modern sekarang kan bisa dipesan dengan secara online. Nah, seperti itu ya, ada solusi dari temannya. Karena ini ada pemesanan, misalnya ada pemesanan besar-besaran ini dari ke kantor bupati begitu, pesan 100 roti oke. Terus kemudian kalian kehabisan, udah dapet labu kuningnya tapi kurang, misalnya begitu. Jadi bagaimana solusinya dari kalian? Jadi tetap kita harus di sini kita harus memanjakan konsumen, karena itu sudah permintaan dari konsumen. Kita harus cari bagaimana kita harus cari labu kuning itu, walaupun itu sampai kita kepalele gitu. Jadi tetap harus tujuannya kita harus memenuhi kebutuhan konsumen seperti itu. Ya, kalau misalnya Pulangu tidak ada, cari di sekitar Pulangu, di kali gak ada, cari di tempat lain yang seperti itu. Itu kalau permasalahannya hanya di lingkupnya di sekitar Pulangu aja ya, di sekitar tempat tinggal kita ya. Kalau misalnya di Buol tidak ada, cari di luar Buol, di Tol atau di Gorontalo seperti itu. Itu solusinya. Memang harus seperti itu, karena kita di sini adalah pengusaha. Kita harus memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, itu yang sudah ini disampaikan oleh Dila dan Dayat. Oke, aplaus untuk semuanya. Silakan bisa kembali ke tempatnya, Alhamdulillah. Oke semuanya, terima kasih tadi sudah menyampaikan presentasi dari produknya, dari prototipe produknya. Oke, untuk kesempatan dari ini karena waktunya tidak cukup, nanti untuk kesempatan untuk kelompok yang lainnya bisa kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, tadi ini yang sudah disampaikan oleh temannya, karena saya masih menggunakan metode tutor teman sebaya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mendatangkan alumni ya, atas nama Kak Fatma ya, sudah mendatangkan alumni untuk pertemuan yang kedua kemarin. Dan untuk pertemuan yang ini yang menjadi tutor teman sebayanya ada pada kalian. Jadi kalian tadi sudah ada dua orang tadi yang sudah maju ke depan itu. Jadi otomatis saya masih menggunakan metode yang saya pakai ya. Jadi kalian sebagai tutor teman sebaya dan mengajari teman-temannya. Seperti itu, metodenya seperti itu. Jadi kesimpulan dari ini, dari pertemuan kita kali ini yaitu tadi Bu Mirsa sudah menyampaikan yaitu tentang perbedaan antara produk barang dan jasa, dan kebanyakan tadi produk yang sudah disampaikan adalah berupa barang atau jasa? Barang. Ya, tadi berupa barang semuanya ya, karena berupa ada wujudnya kan, ada roti, ada stick labu ya, kemudian ada roti labu ini, kemudian ada abon ikan, kemudian ada juga yang bawa telur antibiotik ya, telur free antibiotik, ada juga yang punya produk vokasi, produk organik cair seperti itu ya. Jadi semuanya ada wujudnya, tidak abstrak. Lain kali mungkin kita mencoba membuat produk yang berupa jasa ya, kita membuat produk yang berupa jasa. Siapa tahu yang dari pertanian ini bisa membuat produk mengolah lahan seperti itu, atau jasa membuat bedengan seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa menentukan perbedaannya dari semua yang sudah dipresentasikan tadi berupa produk berupa barang. Kelebihannya ada satu, yaitu mempunyai produk berupa fisik dan siap disampaikan kepada konsumen seperti itu. Oke, jadi yang belum tampil, saya harap minggu depan sudah siap PowerPoint-nya juga ya, sudah bisa disampaikan ke Bu Mirsa nanti. Dan untuk yang ini, untuk yang sudah tampil sekarang, kita berikan apresiasi khusus, kita beri aplaus untuk selanjutnya supaya ada semangat nanti setelah ini kan kita langsung pulang ya. Oke, SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Bio? Bisa dan hebat. Bisa dan hebat. Jadi bisa menghasilkan produk semua ya, jadi bisa menjadi wirausahawan semua di sini. Oke. Untuk rencana selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita di materi yang terakhir yaitu tentang pembuatan ya, tentang timeline, membuat waktu pembuatan produk kalian. Jadi nanti dibuat tabel. Dari tabel ini awal pembuatan produk, perencanaan produk dari awal, kemudian pada tanggal berapa kalian membeli bahan-bahannya, membeli alatnya, kemudian selanjutnya pembuatan produk dan pemasaran kapan, membuat marketing produknya, begitu seperti itu. Nanti yang pada pertemuan selanjutnya
nanti karena ini kita pelajaran terakhir bisa dipimpin doa kembali Faida.